bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Ngepet! Ngepet! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-16 ini, didukung oleh Sunaryo sebagai Mama Jarobat, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Wenda sebagai Dimas, Eli Burhan sebagai Bukini, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Hari Laksono sebagai Kikambala, Ashari sebagai Bedul, dan Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Mama Jarobat tercengang dan matanya melotot ketika dia membuka peti berukir yang ada di hadapannya. Sepertinya dia kagum dengan isi peti itu. Oh, sebuah sarung hitam. Mama Jarobat tangannya gemetar mengambil kain sarung hitam dari dalam peti itu. Sebuah kain sarung hitam di mana bagian depannya menempel permata yang berkilauan. Permata-permata itu membentuk gambar sebuah kepala babi. Wah, sarung hitam ini indah bentuknya, penuh dengan permata. Mulai besok, aku sudah harus mulai bekerja dengan kain sarung hitam ini. Tapi siapa nanti yang akan menunggui lentera?
aku bisa celaka jika tidak ada yang membantu. Karena menurut Ratu Junjung, nyawaku berada di lentera itu nantinya. Mama Jarobat kebingungan. Kemudian dia berpikir, dia membutuhkan seseorang untuk membantunya menjaga lentera bila dia melaksanakan maksudnya menjadi babi siluman. Aku bingung. Sulit juga mencari orang yang bisa aku percaya. Tapi aku harus berusaha mencarinya. Matahari pagi bersinar begitu cerah. Pagi itu sebuah kereta kuda bergerak menuju ke sebuah rumah penduduk. Di dalam kereta kuda itu duduk seorang perempuan setengah tua. Dia adalah Nyai Pasugihan. Nyai Pasugih, kita sebentar lagi sampai. Rumah Bukuni itu sudah kelihatan dari sini. Cepat sedikit, Warsa. Aku sudah tidak sabaran ingin marah pada Bukuni si janda itu. Aku bosan datang ke rumahnya. Dia selalu janji saja ingin membayar hutangnya. Hari ini adalah batas terakhir dia harus melunasi hutangnya. Jika tidak, kerbaunya yang 2 ekor itu jadi milikku. Tidak perlu. Aku bosan ke rumahmu. Ini adalah batas terakhir kau harus bayar hutang-hutangmu padaku. Bagaimana? Maafkan saya, Nyai Pasugi. Saya belum ada uang kalau sekarang. Sampai kapanpun kau tetap tidak akan punya uang untuk membayar hutangmu. Hutangmu sudah semakin numpuk padaku. Aku tidak akan memberi kebijaksanaan lagi sekarang. 2 ekor kerbaumu akan kuambil. Oh, jangan, Nyai. Kerbau itu hanya 2 ekornya. Harapan saya hanya itu. Sawah saya sudah Nyai ambil. Kini 2 ekor kerbau itu akan Nyai ambil. Saya mohon jangan, Nyai. Kasihani saya. Saya tetap akan membayar hutang-hutang saya jika sudah ada uang. Kasihani saya. Saya hidup sendiri. Suami saya sudah tiada. Saya bisa menghidupi diri saya hanya dengan 2 ekor kerbau itu. Kerbau itu setiap harinya saya sewakan pada orang yang menggarap sawah. Dari hasil itu saya makan. Jangan mengeluh padaku. Itu urusanmu. Urusanku padamu hanya menagih hutang-hutangmu, tahu? Ayo Warsa. Ya. Ambil 2 ekor kerbau itu dari kandangnya. Baik, Nyai. Jangan. Kasihani saya. Kasihani saya, Nyai. Bukini, jangan membuatku marah. Lepaskan kakiku. Jangan. Kenapa kau memegangi kakiku dan bersujud? Ayo lepaskan. Warsa menendang Bukini yang memegangi kedua kakinya. Bukini terpental, mulutnya berdarah. Bukini merangkak sambil menangis. Dia bersujud di hadapan Nyai Pasugihan yang berdiri dengan angkuhnya. Kasihani saya, Nyai. Jangan diambil kerbau-kerbau itu.
Saya makan dari mana nanti? Kerbau-kerbau itu harapan hidup saya. Kasihani saya, Nyai. Saya akan membayar seluruh hutang saya. Saya akan kumpulkan uang dari hasil sewa kerbau saya itu. Tidak ada waktu lagi. Sudah lewat batasnya. Warsa, kenapa masih berdiri? Ayo, cepat ambil kerbau-kerbau itu dari kandangnya. Nyai kejam. Nyai tega. Nyai Pasuki, kau tetap akan membawanya. Aku kini rela. Aku pasrah. Nyai kejam. Kejam. Itu Mama Jarobat. Warung itu kini dia sendiri yang menjaganya. Dia melihatku. Dia menghampiriku. Mau apa dia? Warsa. Ya. Mau kau bawa kemana 2 ekor kerbau itu? Apa urusanmu? Kau pasti baru merampasnya dari pemilik kerbau itu karena tidak sanggup membayar hutang ya? Tutup mulutmu, Mama Jarobat. Kau jangan menuduhku sembarangan. Kau kira aku tidak kenal dengan kerbau-kerbau itu? Kerbau-kerbau itu milik Bukini yang pernah disewakan kepadaku untuk menggarap sawah. Dasar lintah darat. Pemeras majikanmu itu. Tidak berberi kemanusiaan. Bukini itu seorang janda miskin. Kenapa harapan hidupnya kalian rebut? Dasar lintah darat. Nyai Pasuki otaknya sama dengan kerbau itu. Kurang ajar. Warsa tiba-tiba menyerang Mama Jarobat. Mama Jarobat menepis tendangan Warsa dan keduanya berkelahi. Warsa berhasil menendang Mama Jarobat hingga jatuh terguling-guling. Dadaku. Aduh, dadaku sakit sekali. Tendangan Warsa cukup keras. Aduh. Mama Jarobat bergerak melangkah menuju ke rumah Bukini. Setelah sampai di rumah janda setengah tua itu, Mama Jarobat mendapatkan Bukini tengah menangis merenungi nasibnya. Bukini menceritakan segalanya yang sudah terjadi. Nyai Pasuki, lintah darat kejam. Kenapa Bukini sampai tersangkut hutang pada lintah darat itu? Bukankah Bukini tahu kalau penduduk membenci Nyai Pasuki? Karena kita semua sudah tahu. Saya terpaksa. Saya tidak tahu lagi bagaimana nasib saya selanjutnya. Saya sudah tidak memiliki harapan apa-apa. Dari mana saya akan bekerja untuk makan? 2 ekor kerbau yang biasa saya sewakan sudah tidak ada. Sudahlah, jangan menangis. Kalau kau mau, aku bisa membantumu. Kau bisa hidup lebih baik. Kau akan senang. Kau tidak akan kekurangan lagi. Bukankah kau juga tahu nasibku tidak bedanya denganmu? Aku mengerti keadaan Mama Jarobat. Bagaimana Mama Jarobat akan menolong saya? Sedang Mama Jarobat sendiri hidupnya selalu kekurangan. Kau mau jadi istriku? Kau ini aneh. Kita sudah sama-sama tua. Kenapa masih mempunyai keinginan untuk itu? Kalau kau mau jadi istriku, aku berjanji akan menghidupi keluarga kita menjadi bahagia. Kita bisa menjadi orang kaya. Bahkan orang terkaya di kampung ini. Kau jangan mimpi, Mama Jarobat. Aku tidak bermimpi.
tapi akan menjadi kenyataan. Nah, sekarang kau ikut ke rumahku. Ayo. Dengan ragu-ragu, Bukini akhirnya menuruti Mama Jarobat. Setelah sampai di rumah Mama Jarobat, Bukini langsung diajak ke kamar. Mereka duduk bersila di atas balai-balai kayu sederhana. Ini pekerjaan rahasia, Bukini. Segalanya harus waspada dan hati-hati. Aku masih belum mengerti maksudmu. Pada akhirnya, kau akan mengerti. Nah, sekarang kau jawab dulu pertanyaanku. Apakah kau benar-benar mau menjadi istriku? Apa yang harus aku jawab, Mama? Apakah kau sungguh-sungguh akan mengawini aku? Aku ini seorang janda miskin, dan kau seorang duda. Aku malu pada penduduk jika mereka tahu. Apalagi kau sekarang ini mantu Tuan Muda Dimas, orang yang disegani dan dihormati di kampung ini. Aku malu. Kenapa harus malu? Kita bertujuan baik, berumah tangga. Jangan pedulikan orang lain. Yang penting diri kita. Kita bakal jadi orang terkaya di kampung ini. Percayalah padaku. Maka demikianlah, akhirnya Mama Jarobat mengawini Bukini. Berita itu tersebar ke pelosok kampung. Mama Jarobat. Tidak aku sangka dia sampai mengawini Bukini. Namanya juga jodoh, Tuan Muda. Mama Jarobat itu duda. Bukini seorang janda. Aku kira serasi sekali itu. Iya. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ITMI di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Mengejutkan sekali, Den. Mama Jarobat kawin lagi dengan seorang janda, Den. Apa yang mengejutkan, Bedul? Memang sudah jodoh. Tidak bedanya Dimas dan Danar. Hanya yang menjadi pikiranku, kenapa Mama Jarobat sampai mempunyai keinginan secepat itu tanpa ada yang tahu? Rasanya aneh juga. Beritanya sudah tersebar, Den. Mereka kan orang-orang tua ya, Den. Kok bisa begitu ya? Betul. Perkawinan bukan dilihat dari usia. Tidak perlu muda atau tua. Kukira hal yang wajar jika Mama Jarobat beristri lagi. Hanya tadi aku katakan, aku heran. Secepat itu Mama Jarobat melaksanakan perkawinannya. Kini kau sudah menjadi istriku.
seperti yang pernah kukatakan semula kepadamu, bahwa aku akan membahagiakan hidupmu. Kita akan menjadi orang kaya, Bukini. Aku sampai saat ini belum mengerti. Karena kau selalu bilang pekerjaan yang akan kau lakukan sangat rahasia. Tidak boleh ada orang yang tahu selain kita berdua. Iya, benar. Kini malam ini aku akan memulai pekerjaanku itu. Mama Jarobat mengeluarkan sebuah baskom berisi air kembang rupa-rupa. Di atas air kembang rupa-rupa itu bertengger sebuah lentera yang sudah menyala. Untuk apa baskom berisi air kembang dan lentera itu? Ini adalah sumber kehidupan kita, juga nyawaku. Aku tidak mengerti. Kau ikuti saja perintahku. Kau tunggui lentera ini sampai aku kembali lagi. Ingat, jika api lentera itu bergerak-gerak cepat, kau harus cepat-cepat mematikannya. Aku pergi dulu. Kau mau kemana? Kau jangan bertanya. Kau ikuti saja perintahku. Ingat, jangan sampai kau tertidur. Aku bisa celaka. Aku tidak mengerti dengan maksud suamiku. Tapi aku harus menuruti kata-katanya. Apa sebenarnya yang akan dilakukan suamiku di luar? Apakah benar dia bisa mendatangkan kekayaan? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.